Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Aryani, NPM 2151040209. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang aktiva tetap atau sering disebut dengan aset tetap untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi. Aset tetap merupakan aset perusahaan yang relatif jangka panjang dan permanen seperti tanah, kendaraan, bangunan, gudang, dan peralatan. Tidak ada aturan standar yang menyangkut usia minimum yang diperlukan bagi suatu aset agar dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Banyak definisi tentang aset tetap menurut beberapa ahli, antara lain menurut PSAK 2009-16,2, aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Karakteristik aset tetap adalah aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan dijual kembali, bersifat jangka panjang, dan merupakan subjek penyusutan serta aset tersebut memiliki substansi fisik merupakan definisi dari Kieso 2008-12. Menurut James Reve DKK 2010, aset tetap merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang dan memiliki bentuk fisik. Dari beberapa pengertian mengenai aset tetap yang telah diuraikan pada intinya terdapat kesamaan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Aset tetap merupakan aset yang memiliki bentuk fisik. 2. Aset tetap mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode atau bersifat jangka panjang. 3. Aset tetap akan disusutkan selama jangka waktu berjalan. Digunakannya aset tetap karena aset tetap akan menurun nilainya apabila tidak terjadi biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan untuk menambah masa manfaat aset tetap tersebut. Aset tetap harus dapat diukur dan disajikan sesuai dengan keadaan aset tersebut, yang nantinya akan membantu perusahaan menunjukkan kinerja yang baik perusahaan kepada para investor, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan nama baik perusahaan. Pengakuan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Biaya-biaya setelah perolehan awal. Adapun biaya-biaya yang dapat menjadi beban setelah perolehan awal adalah sebagai berikut. 1. Biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi merupakan biaya yang jumlahnya kecil jika reparasinya biasa dan jumlahnya cukup besar. Jika reparasinya besar, biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset tetap agar tetap dalam kondisi yang baik. Contoh dari biaya yang seperti ini adalah biaya pembersihan, pengecatan, dan biaya lain yang serupa. 2. Biaya penggantian. Yang dimaksudkan dengan biaya penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aset tetap atau suatu bagian aset tetap dengan unit yang baru dengan tipenya yang sama. Penggantian biasanya terjadi karena aset tetap lama sudah tidak layak lagi dipakai. 3. Biaya perbaikan. Yang dimaksud dengan biaya perbaikan adalah penggantian suatu aset tetap dengan aset tetap yang baru untuk memperoleh kegunaan yang lebih besar. Perbaikan yang biasanya biayanya kecil dapat diperlakukan seperti reparasi biasa. Tetapi perbaikan yang memakan biaya yang besar dicatat sebagai aset tetap baru. Aset tetap lama yang diganti akan diakumulasi depresiasinya dihapuskan dari rekening-rekeningnya. 4. Biaya penambahan. Yang dimaksud dengan biaya penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset tetap.
Apabila alat tambahan itu dipasang menjadi satu dengan mesin, maka biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan memasang alat itu merupakan suatu penambahan. Biaya-biaya yang timbul dalam penambahan dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan didepresiasi selama umur ekonomisnya. 5. Penyusunan. Penyusunan kembali aset tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan kembali aset tetap atau perubahan rute produksi atau untuk mengurangi biaya produksi jika jumlahnya cukup berarti dan manfaat penyusunan kembali itu akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi, maka harus dikapitalisasi. Biaya-biaya semacam itu dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka atau beban ditangguhkan. Depresiasi aset tetap menurut Kiyoso 2008. Pemindahan biaya ke beban secara berkala, secara sistematis selama masa kegunaannya disebut penyusutan atau depresiasi. Sedangkan menurut Martani Dwi DKK 2012, depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 17 paragraf 2 tahun 1994 tentang akuntansi penyusutan, menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlakuan akuntansi depresiasi aset tetap. Perlakuan akuntansi mencakup beberapa aspek yaitu 1. Pengakuan adalah suatu bentuk kepastian untuk mengakui transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Pengakuan akuntansi dilakukan secara cash basis yaitu transaksi-transaksi yang diakui pada saat kas dikeluarkan atau diterima. Selain itu, dapat dengan cara aktual basis yaitu transaksi-transaksi yang diakui pada saat terjadi transaksi tersebut. B. Pengukuran merupakan suatu proses untuk menghitung dan menilai pos-pos atau akun-akun yang terkait di laporan keuangan sebelum dicatat menjadi sebuah jurnal. C. Pencatatan adalah suatu proses setelah dilakukannya pengakuan untuk setiap akun-akun yang dituangkan dalam sebuah jurnal. Jurnal ini akan terus dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. D. Penyajian dan pelaporan. Penyajian dan pelaporan merupakan suatu proses akhir setelah dilakukannya pengakuan, pengukuran, dan pencatatan. Penyajian dan pelaporan akuntansi harus secara jelas, tepat dalam perhitungan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat digunakan atau dipakai oleh para investor dan para pemakai laporan keuangan lainnya. Metode depresiasi aset menurut aset tetap menurut akuntansi. Metode depresiasi menentukan cara dalam mengalokasikan penyusutan nilai aset secara sistematis selama periode masa manfaat aset. Metode yang dipilih oleh suatu perusahaan mencerminkan ekspektasi pola penggunaan aset. Terdapat 3 metode depresiasi yang umum digunakan oleh perusahaan atau entitas adalah sebagai berikut. 1. Metode garis lurus. Dalam metode garis lurus, ini akan menghasilkan pembebanan yang konstan selama masa manfaat aset. Bila estimasi nilai residu aset tidak berubah dan tidak terjadi penurunan nilai aset, metode depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus memiliki beberapa kelemahan, yaitu A. Mengasumsikan penggunaan ekonomis. B. Pembebanan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang selalu sama setiap tahunnya. C. Tingkat pengembalian aset yang semakin meningkat seiring dengan periode penggunaan aset karena nilai buku aset yang semakin menurun namun nilai depresiasi tetap. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu masa manfaat aset. 2.
Metode pembebanan menurun. Terdapat dua metode yang sering digunakan dalam pembebanan menurun, yaitu A. Metode jumlah angka tahun. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi sama dengan fraksi depresiasi dikali nilai perolehan aset dikurang nilai residu. B. Metode saldo menurun. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun dikali tarif saldo menurun. 3. Metode unit produksi. Metode unit produksi ini mengasumsikan pembebanan depresiasi sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas aset. Bukan dilihat dari waktu penggunaan aset. Di dalam metode ini, umur dari aset akan didepresiasikan berdasarkan jumlah output yang diproduksi. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu dikali jam penggunaan estimasi jam penggunaan total. Depresiasi aset tetap menurut pajak menurut Waluyo 2011, metode depresiasi yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah 1. Metode garis lurus atau straight line method. 2. Metode saldo menurun atau declining balance method. Di dalam peraturan perpajakan tidak menggunakan nilai residu, sehingga nilai residu yang biasa digunakan dalam akuntansi komprehensif tidak dapat digunakan pada akuntansi perpajakan. Untuk metode depresiasi memang sama antara akuntansi dan perpajakan, namun di dalam perpajakan nilai residu atau nilai sisa tidak diberlakukan. Jadi, apabila aset tetap telah habis masa manfaatnya, tidak terdapat nilai sisa di aset tetap tersebut. Apabila aset tetap itu masih ada dalam bentuk berwujud, maka dapat dilakukan revaluasi aset tetap untuk memunculkan kembali nilai aset tetap tersebut. Baik, demikianlah itu penjelasan saya mengenai aset tetap. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.